Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat lahir dan batin. Ibu berharap dan berdoa semoga semuanya sehat, diberi kelancaran dalam proses KBM hari ini, dan kita semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pendapatan nasional. Coba kalian lihat dan diamati ya. Dua gambar berikut ya, di sebelah kanan dan sebelah kiri saya. Di sebelah kanan tampak negara yang berpendapatannya rendah apa tinggi? Ya. Oh, bisa berlihat ya, apakah berpendapatan rendah atau tinggi, dilihat dari mungkin infrastruktur yang ada, mungkin kondisinya masih seperti itu ya. Kemudian gambar yang ada di sebelah kiri itu tampak gedung menjulang tinggi, negaranya juga sudah maju. Mestinya kalian sudah bisa menebak pendapatan nasionalnya lebih tinggi mana dari gambar kanan dan gambar kiri. Oke, nah pendapatan nasional itu apa? Pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama satu periode. Biasanya dinyatakan 1 tahun ya, dan dinyatakan dalam satuan uang. Kemudian tujuan dan manfaat kita mempelajari pendapatan nasional. Apa tujuannya kita mempelajari pendapatan nasional? Yang pertama, mengetahui kemampuan dan pemerataan perekonomian masyarakat dan negara. Yang kedua, memperoleh taksiran yang baik tentang nilai barang dan jasa dalam 1 tahun. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Manfaat mempelajari pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui struktur perekonomian negara. Apakah negara itu termasuk agraris, industri, atau jasa? Kalian bisa menebak Indonesia itu termasuk apa? Ya, betul, agraris, karena memang masih berbasic dari pertanian. Kemudian kalau Singapura itu termasuk negara apa? Betul, jasa. Sedangkan kalau contoh dari negara yang strukturnya sudah industri itu adalah negara Jepang misalnya ya. Kemudian manfaat yang kedua, mengetahui pertumbuhan perekonomian negara dengan cara membandingkan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Kemudian manfaat yang ketiga, dapat membandingkan perekonomian antar daerah. Kemudian dapat dijadikan dasar perbandingan dengan perekonomian negara lain. Manfaat yang kelima, dapat membantu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, baik itu kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Setelah itu kita akan pelajari tentang konsep-konsep pendapatan nasional. Jadi sebelum kita ke perhitungan pendapatan nasional, kita harus menguasai konsepnya. Apa itu konsep-konsepnya? Yang pertama GDP, yaitu Gross Domestic Product, GNP Gross National Product, kemudian NNP itu Net National Product, kemudian NNI Net National Income, PI Personal Income, dan DI Disposable Income. Kita yang pertama akan membahas tentang GDP, Gross Domestic Product, yaitu jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Dalam perhitungannya, ya, termasuk juga hasil produksi dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara asing yang ada di wilayah yang bersangkutan, misalnya Indonesia. Ya, jadi kalau ini negara Indonesia, ini ada yang di dalam negeri, di kota ini kan negara Indonesia ya. Kemudian ada perusahaan-perusahaan asing yang bekerja di Indonesia, misalnya yang beroperasi di Indonesia ada KFC, ada Oka-Oka Bento, dan perusahaan asing lain. Kemudian ada lagi warga negara asing tapi bekerja di negara Indonesia. Nah itu yang kota ini namanya GDP, ya, GDP, Gross Domestic Product. Jadi kata kuncinya di dalam D, domestik. Domestik itu menyangkut wilayah, satu wilayah. Berarti pendapatan yang berada dalam satu wilayah. Ini yang kota ini berarti GDP. Ya.
Jadi GDP itu berarti pendapatan WNI di dalam negeri ditambah pendapatan WNA yang di dalam negeri. Ini adalah rumus dari GDP. Selanjutnya adalah GNP. Nah, GNP. GNP itu adalah Gross National Product. Gross National Product, yaitu seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun, termasuk di dalamnya adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang berada di luar negeri. Misalnya ini, ya, ada WNI. Kalau kita tadi membicarakan tentang wilayah Indonesia, ya, ada WNI yang bekerja di Jepang, ada WNI yang bekerja di Singapura, ada WNI yang bekerja di Australia, di Amerika. Nah, itu pendapatan WNI yang di dalam negeri ditambah pendapatan WNI yang di luar negeri. WNI di dalam negeri jadi hitung. Ini namanya adalah GNP. Kata kuncinya di nation. Nah, jadi menyangkut kebangsaan. Nah, jadi orang Indonesia bekerja di Indonesia dan di luar negeri dihitung jadi satu, ya, itu namanya GNP. Jadi GDP tambah WNI di luar negeri min WNA di dalam negeri, atau dimaksud dengan GNP sama dengan GDP min produk neto terhadap luar negeri. Contoh, berapakah GNP-nya jika diketahui GDP 1000, kemudian WNA dalam negeri itu 200, WNI di luar negeri 300, maka akan diperoleh GNP sama dengan 1000 plus 300 min 200, sehingga ini sifatnya jur plus, ya. Sifatnya itu menambah 1000 plus 100, sehingga GNP diperoleh 1100. Tapi apabila ini WNA dalam negeri lebih tinggi daripada WNI yang di luar negeri, maka ini sifatnya adalah min, ya. Misalnya ini 500, berarti kan ini 300 min 500, berarti sininya 1000 min 200, jadi 800. Jadi sifatnya itu jika WNA yang di dalam negeri lebih besar daripada WNI yang di luar negeri, maka mengurangi. Tapi jika WNA di dalam negeri lebih besar dari WNI di luar, maka adalah menambah. Itu adalah untuk menghasilkan GNP. Oke, kita lanjutkan. Setelah konsep GNP sudah tahu, GDP sudah tahu, GNP sudah tahu, kita lanjutkan ke konsep NNP. NNP itu adalah Net National Product, adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat pada periode tertentu setelah dikurangi depresiasi atau penyusutan. Dan depresiasi itu atau penyusutan barang modal itu sifatnya mengurangi, ya. Jadi ini GNP min penyusutan adalah NNP. Nah, itu NNP. Kemudian setelah kita mengetahui NNP, penyusutan dan barang modal, maka kita akan mempelajari NNI. Apa itu NNI? Net National Income, ya. Jadi Net National Income adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung. Ini NNI sudah diketahui, maka NNP sudah diketahui, maka NNI sama dengan NNP min pajak tidak langsung. Ya. Kemudian setelah kita menghitung NNI, ya, maka kita akan menghitung jika ada subsidi maka plus subsidi. Tapi jika tidak ada subsidi, maka NNP min pajak tidak langsung saja, ya. Kemudian setelah kita mengetahui konsep NNP dan NNI, maka kita akan mengetahui konsep PI, ya, atau pendapatan perseorangan, personal income. Setelah kita mengetahui net national income, maka kita akan melanjutkan konsep selanjutnya, yaitu personal income, yaitu seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat, ya, setelah ditambah dengan transfer payment, terus dikurangi laba ditahan, dikurangi asuransi, jaminan sosial, dan pajak perseroan, ya.
Tapi jika ini salah satunya nggak ada, jangan bingung, nggak usah dimasukkan. Ya, langsung plus transfer payment. Yang plus itu hanya transfer payment, tapi yang lainnya adalah mengurangi. Setelah kita PI sudah bisa menghitung, maka konsep selanjutnya yaitu disposable income (DI), yaitu pendapatan yang diterima masyarakat dan sudah bisa langsung untuk dibelanjakan oleh penerimanya. Rumusnya yaitu personal income PI ini main pajak langsung, ya. Oke, kita lihat contoh soal berikut sampai pada DI. Bagaimana cara menghitungnya? Yang penting kamu tahu rumus penghitungannya, ya. Jadi mana yang plus, mana yang min, ya. Nah, jadi untuk menghitung DI pertama dari GDP dulu, ya. GDP diketahui 12,5, produk terhadap neto 2,5. Karena itu plus berarti itu mengurangi di situ, ya. Produk nasional brutonya sudah diketahui, maka bisa diketahui juga dikurangi penyusutan adalah 15. Setelah NNP diketahui 15 dikurangi pajak langsung 4 sehingga berjumlah 11.000 untuk NNI-nya. NNI main laba, main pajak, perseroan, main jaminan sosial plus transfer payment maka menjadi PI berapa? 8.500. Setelah PI dikurangi pajak langsung, ya, maka menjadi DI 6.500 itu. Nah, jika ada tabungan juga mengurangi, tapi jika tidak ada tabungan maka tidak mengurangi, gitu ya. Sehingga tingkat konsumsi masyarakat sudah bisa diketahui. Oke, itu adalah cara menghitung pendapatan nasional dan komponen-komponen atau konsep-konsepnya. Ibu akan memberikan soal, disimak, dicatat, langsung dikerjakan kali ini juga dan dikumpulkan melalui link yang sudah ada, ya. Langsung dikerjakan dan dikumpulkan. Demikian penjelasan Ibu kali ini. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Selalu menerima kritik saran, dan apabila ada yang belum paham juga silakan dipertanyakan. Kita akhiri sebelum berakhir. Apabila kalian sungguh-sungguh, insya Allah akan menjadi orang yang berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.